Apabila kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung 5 hukum, karena perbuatan yang dilakukan manusia akan berakibat haram, makruh, wajib, sunat, dan boleh. Oleh karena itu, dalam hadis ini terdapat ukuran Islam sebagaimana yang telah kami kemukakan. Haram hukumnya membuka aurat di hadapan orang lain. Adapun membuka aurat jika tidak ada orang lain, Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim telah mengatakan, boleh membuka aurat di suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan kamar, kamar mandi, WC, dan sebagainya, dalam keadaan sendiri, seperti pada waktu mandi, kencing, dan bersetubuh dengan istri. Adapun jika memasuki pemandian, dituntut memiliki rasa malu. Para ulama, semoga mereka diridhoi Allah, mengatakan laki-laki boleh masuk ke pemandian dan wajib menutup matanya dari perkara-perkara yang tidak halal baginya, serta memelihara auratnya dengan baik, yaitu dengan tidak membuka auratnya di hadapan orang yang tidak halal melihat auratnya. Telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang apabila masuk ke pemandian tidak berpakaian atau telanjang bulat, maka dia dilaknat oleh 2 malaikat. Riwayat Qurtubi dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Infitar ayat 11 sampai 12. Hakim telah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi SAW telah bersabda, haramun 'alar rijali dukhulul hamami illa bimi'zarin. Haram kepada para laki-laki masuk ke pemandian kecuali dengan memakai kain. Bagi para wanita dimakruhkan tanpa ada uzur berdasarkan hadis ma minim ro'atin takhla'u siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Tiadalah seorang wanita yang menanggalkan pakaiannya bukan di dalam rumahnya, melainkan dia telah merobek apa-apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia menganggap hadis ini hasan. Sesungguhnya urusan para wanita dalam menutup aurat lebih diperketat, karena pada waktu mereka keluar dan berkumpul terdapat fitnah dan kejelekan. Wahai saudara-saudaraku, hendaklah kalian merasa malu
dan tetaplah kalian berlaku sopan, niscaya kalian mendapat keuntungan. Mengadawang mah leuheungnya eungap teh henteu nya. Oh, kembali nah kalinya lumuh anu suku mah. Apabila kamu tidak malu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung 5 hukum, karena perbuatan yang dilakukan manusia akan berakibat haram, makruh, wajib, sunat, dan boleh. Oleh karena itu, dalam hadis ini terdapat ukuran Islam sebagaimana yang telah kami kemukakan. Haram hukumnya membuka aurat di hadapan orang lain. Adapun membuka aurat jika tidak ada orang lain, Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim telah mengatakan, boleh membuka aurat di suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan, kamar, kamar mandi, WC, dan sebagainya, dalam keadaan sendiri, seperti pada waktu mandi, kencing, dan bersetubuh dengan istri. Adapun jika memasuki pemandian, dituntut memiliki rasa malu. Para ulama, semoga mereka diridhoi Allah, mengatakan laki-laki boleh masuk ke pemandian dan wajib menutup matanya dari perkara-perkara yang tidak halal baginya, serta memelihara auratnya dengan baik, yaitu dengan tidak membuka auratnya di hadapan orang yang tidak halal melihat auratnya. Telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang apabila masuk ke pemandian tidak berpakaian atau telanjang bulat, maka dia dilaknat oleh 2 malaikat. Riwayat Qurtubi dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Infitar ayat 11 sampai 12. Hakim telah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi SAW telah bersabda, haramun alar rijali dukhulul hamami illa bimi'zarin. Haram kepada para laki-laki masuk ke pemandian kecuali dengan memakai kain. Bagi para wanita dimakruhkan tanpa ada uzur berdasarkan hadis ma minim ro'atin takhla'u siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala. Tiadalah seorang wanita yang menanggalkan pakaiannya bukan di dalam rumahnya, melainkan dia telah merobek apa-apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia menganggap hadis ini hasan. Sesungguhnya urusan para wanita dalam menutup aurat lebih diperketat, karena pada waktu mereka keluar dan berkumpul terdapat fitnah dan kejelekan. Wahai saudara-saudaraku, hendaklah kalian merasa malu
dan tetaplah kalian berlaku sopan, niscaya kalian mendapat keuntungan.